Aduh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, kejadian yang dilakukan oleh model tersebut merupakan kejadian yang sering kali kita alami di kehidupan sehari-hari. Seringkali kita terluka akibat benda-benda rumah tangga, seperti halnya dengan gunting, pisau, cutter, atau bahkan silet. Benda-benda rumah tangga tersebut bisa menyebabkan luka pada diri kita dan bisa berdampak buruk pada diri kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa jenis luka dan bagaimana cara penanganannya. Yang pertama adalah luka avulsi atau yang kita kenal dengan luka robek. Pada luka kali ini, luka avulsi atau luka robek seringkali menyebabkan rusaknya jaringan kulit dan jaringan yang ada di bawah kulit. Luka jenis ini biasanya terjadi akibat ledakan, tembakan, atau kecelakaan hebat. Jenis yang kedua adalah luka tusuk. Pada luka tusuk biasanya terjadi akibat benda yang tajam dan panjang. Luka tusuk ini mungkin biasanya tidak menyebabkan perdarahan yang hebat. Namun luka tusuk ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ di bawah kulit. Nah, luka tusuk ini apabila dia kotor maka dia akan berbahaya karena bisa menyebabkan yang namanya infeksi tetanus. Nah, infeksi tetanus ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang ketiga adalah luka robek atau luka laserasi. Luka robek atau luka laserasi ini biasanya bisa robek kecil hingga bentuk luka robek yang tidak beraturan. Biasanya luka ini terjadi apabila kita mengalami kecelakaan saat berkendara atau kecelakaan saat bekerja. Keparahan derajat dari luka tergantung dari luasnya luka tersebut serta lokasi dari luka tersebut. Yang keempat adalah luka sayat atau luka insisi. Pada luka sayat atau luka insisi biasanya terjadi akibat benda-benda yang pipih namun tajam seperti halnya silet, pisau, cutter, dan lain sebagainya yang bisa menyayat tubuh kita hingga menyebabkan luka pada tubuh kita. Pada luka jenis ini juga bisa berbahaya apabila luka tersebut disebabkan oleh benda-benda tajam namun dia kotor. Pada luka ini juga bisa menyebabkan komplikasi berupa infeksi tetanus. Biasanya derajat luka atau perdarahan tergantung dari dalamnya daripada sayatan. Yang kelima adalah luka baret atau abrasi. Pada luka kali ini biasanya terjadi apabila kulit kita bergesekan dengan benda-benda yang keras seperti halnya dengan aspal, bebatuan, atau mungkin dengan cor-coran beton. Nah, pada luka kali ini dia biasanya tidak menyebabkan perdarahan hebat. Namun apabila luka tersebut tidak ditangani dengan benar, maka bisa menyebabkan infeksi yang juga berbahaya bagi tubuh kita. Adapun penanganan yang dapat kita lakukan pada luka secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, pastikan terlebih dahulu lokasi dan kondisi luka. Di bagian manakah luka tersebut? Bagaimanakah kondisi luka tersebut? Dan apakah luka tersebut bersih atau kotor? Bila terdapat perdarahan pada luka tersebut, segera hentikan perdarahan tersebut dengan metode 3T. T pertama, tekan luka tersebut menggunakan kasa atau kain yang bersih. T yang kedua, tinggikan bagian yang terkena luka. T yang ketiga, tekan tidak langsung pada bagian lebih atas atau lebih mendekati sumbu tubuh daripada luka tersebut. Setelah perdarahan berhenti, maka bersihkan luka tersebut dengan air bersih yang mengalir. Bila terdapat larutan fisiologis, maka hal tersebut bisa dilakukan. Kemudian bila luka kotor, maka luka dapat dibersihkan dengan larutan povidon iodin atau yang kita kenal dengan betadin, kemudian dibilas dengan larutan fisiologis NaCl 0,9% tadi agar tidak menyebabkan iritasi pada jaringan yang sehat, yang mana iritasi tersebut akan memperlambat penyembuhan dari luka itu sendiri. Yang keempat, kenali penyebab luka untuk mengenali komplikasi yang dapat terjadi. Balut luka menggunakan kasa steril atau menggunakan plester luka yang tersedia di toko terdekat. Namun apabila kondisi luka merupakan luka bersih, kemudian luka tidak terlalu besar dan perdarahan yang sangat minimal atau bahkan sudah tidak ada, maka luka tersebut tidak perlu untuk dibalut, asalkan dapat dipastikan kebersihannya. Demikian video edukasi terkait dengan luka dan penanganannya yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.